Udah jam 8 kita mulai MMU-nya kita. Oke, welcome semuanya di Monthly Market Update MMU ya, April dari YB Best Topic. Kita bahas bagaimana di bulan lalu ya. April itu banyak yang pasrah awal April ya, tanggal 9 10 itu banyak yang pasrah. Tapi ya akhirnya gua rasa kalian kayak cuannya luber banget ya di April. Oke, buat kalian yang baru, mohon bantuannya untuk subscribe YouTube dan follow IG-nya karena semua nanti ada event, ada acara tuh pasti akan di-post di IG ya. Walaupun memang di CUC informasi kayaknya bakal lebih cepat daripada di IG, tapi ya lumayan lah kan kalau di IG bisa notifnya dihidupin. Oke, ini kemarin prediksinya di bulan April ya. Kan Maret akhir itu sempat naik ke atas gitu. Kita pikir oh ini udah bottom nih, harusnya nggak turun lagi gitu. Eh, ternyata tanggal 9 setelah libur di hari yang tenang langsung di halt opening di bawah ya, opening di bawah sini dan ini bottoming terakhir ya. Ya, kalau kalian April oke gua decide nih habis liburan masuk apa bakal beli saham karena kata Kokris April itu mulai naik ya. Ya ini bottoming nih bukan malah exit ya. Makanya kalau kalian lihat pas tanggal 8 April waktu itu kan gue bilang ini cuma satu kata buat ISG ya cuma bisa beli gitu. Kalau yang beli di saat ini ya ini cuannya sih lumayan ya apalagi kalau cuma beli ya mau tektok mau hold gue yakin tetap dapat duit asal belinya yang benar gitu. Kalau belinya sembarangan ya ya mungkin bisa nggak dapat duit. Dalam satu bulan terakhir ya 30 hari terakhir 30 hari kalender koreksi cuma 4 hari. Sisanya naik semua dengan total kenaikan ISG itu 7,43%. Ya, ini gede banget dalam waktu satu bulan. Naiknya banyak banget. Ya sebenarnya ini balik lagi sih. Kalau kita lihat secara tren, ini trennya udah patah. Tren turunnya ini udah dilewatin. Nah ini udah mulai masuk ke fase enak lah, fase uptrend ya. Jadi ya kalau kalian yang stay cash, masuklah gitu. Gua nggak ngarepin ini bisa koreksi lagi sih. Walaupun orang bilang kok ini naiknya udah tinggi, mungkin bisa koreksi lagi. Ya bisa aja koreksi lagi gitu. Cuma koreksinya karena apa gitu. Gua sih nggak ada ngelihat koreksi yang terlalu dalam ya. Yang ada malah mungkin nanti malah bisa naik. Nanti kita bahas di akhir untuk prediksi bulan depan. Nah, secara kalender, kalender yang cukup menarik nanti di bulan depan itu ya pasti Astra ya. Astra dividennya kurang lebih sekitar 12%. RALS mungkin bisa 12%, ya 400 ya 400 500 bagi 50-an ya bisa 12% atau 14%. Lalu ada ini gua penasaran Adaro bakal gimana nih after ADI-nya keluar gitu ya. Terus yang menarik lagi nanti ada Elsa. Elsa ini lumayan gede kalau nggak salah 8%. Terus ada HMSP ya. Penasaran nih bisa bagi berapa? Ini mungkin bisa dapat sekarang 600 ya. Ya mungkin bisa dapat 12%. Gitu. Jadi kalian tahu nih lompat-lompatnya tiap minggu. Ya, ASI harusnya mulai jalan lah, mulai nge-break lah. Bulan depan break di atas 5.000 nih masih Astra. Gara-gara dividen. Oke, sisanya yang lain ya. Kalian bisa atur sendiri nanti gimana cara tradingnya. Nah, dalam satu bulan terakhir, kalian bisa lihat ini top 10 sebenarnya ISG itu di LQ45 ya, ada 45 saham yang koreksi dalam satu bulan itu cuma 6 doang. Terus cuma 6 emiten itu pun ya XL gue yakin nggak pada nggak main, AMRT nggak pernah gue sebutin di grup. Java ya Java mungkin ini yang kena dikit gitu ya. Ini Mapa nggak pernah, Aces yang bolak-balik masih di situ-situ doang. Ya TMG gue juga nggak belum belum rekomend gitu. Ya ini yang losersnya dan sedangkan kenaikan-kenaikan tertinggi ini ada Anta, Unilever urutan ketiga, BTN ya, KLBF, MDKA. Nah ini ada di tabel ya. Cuma ya di luar ini ya gue yakin kalian pasti lebih enak cuan inat lah ya dibandingin LQ48.
Oke, secara grafik ya kalian bisa lihat ini sektoral. Ini buat nentuin bulan depan lebih enak main kemana ya. Kalian bisa lihat ini finance masih di bawah composite. So kalau kalian megang banking ya bakal naik gitu. Secara sektoral ini lagi uptrend. Ya ini bakal naik. Cuma naiknya nggak akan sekencang saham-saham lain gitu. Ini ini secara sektoral mungkin semua sektor itu akan naik. Cuma kan kita harus nyari mana yang paling tinggi kan naiknya. Mumpung lagi bullish banget, ya semua orang bakal cuan. Cuma cuannya ya lu cuan 5%, cuan 20%, atau cuan 100%. Nah ini yang paling penting kan gitu. Ya, ini momen paling krusial sebenarnya karena ini masalah ngumpulin duit sebanyak mungkin kan ketika ISG lagi bullish. Jangan cuma pas kena cut loss ketika ISG lagi bearish doang gitu. Ya, banking banking harusnya masih akan bagus, secara sektoral masih naik, cuma kinerjanya di bawah ISG. Jadi ya kalau kalian megang bank-bankan ya oke bagus gitu, bakal naik juga, cuma masih masih belum sekenceng ini, sekenceng composite atau yang lain. Consumer cyclicals juga sama, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi ya kalian bisa lihat lah Aces, SCMA, MAPI itu masih belum kenceng-kenceng banget, masih di situ-situ doang gitu ya. Ya kalau dibilang naik ya naik gitu, cuma eh, belum belum banyak gitu ya. Kita bisa switching ke yang lebih banyak-banyak gitu. Nah ini juga sama, cuma ini lagi nukiknya kenceng banget ya. Ini ya, ya ini karena Unilever lah ya. Unilever ini udah 17% hari ini. Gue eh, dan ini masih belum beat ISG gitu. Karena ya yang lain-lainnya masih belum kenceng. Jadi kalau kalian mau main consumer non cyclicals, pilihannya cuma satu, Unilever gitu. Nah, terus industrial ini juga masih belum kenceng. Jadi ya ini belum bakal kemana-mana. Cuma harapannya satu ya tadi ada RUPS kan. RUPS-nya Astra nanti ya mudah-mudahan after RUPS itu Astra-nya mulai kenceng ya, mulai bisa nge-break di atas. Nah, ketika ini udah mulai nge-break di atas, nah bolehlah tuh kalau kalian mau main atau enggak. Kalau sekarang ya mungkin kok tadi lu bilang secara kalender Astra itu menarik, gue boleh masuk nggak? Ya boleh aja, cuma mesti ngerti porsi ya, karena ini kencengnya juga belum kenceng-kenceng banget, jadi ya jangan terlalu banyak lah, ya, nyari ke emiten-emiten yang kenceng aja lebih banyak. Nah, teknologi juga masih belum kemana-mana. Kalau kalian lihat foto, WiFi buka ya naik gitu, cuma belum kenceng banget gitu ya. Healthcare juga kurang lebih mirip-mirip, cuma healthcare lebih baik ya, ngikutin ke ISG juga gitu. Nah, transportasi dan logistik juga masih sama, belum terlalu kenceng banget gitu. Ya, ini ya tetap naik, cuma kalian bisa milih lebih lain gitu. Nah, ini energi. Ya, energi ini pergerakannya udah di atas ISG, ini udah ngebreak di sini. Ya, ini udah harusnya mulai mulai kenceng lah ya. Bulan lalu kan dia di bawahnya composite ya. Composite turun, dia turunnya lebih dalam. Nah, sekarang udah mulai dibalikin lagi nih. Gitu. Kalian tinggal pilih aja mana yang ada di tabel lah ya. Properti. Nah, ini yang gue bilang ya, properti ini mulai kenceng. Mudah-mudahan ini bisa terus keep up ke atas. Ya, gue udah mulai masuk untuk properti. Jadi mudah-mudahan sih bulan depan ini bulan yang menarik nih buat properti. Mumpung dia baru ngebreak dan ngebreaknya nggak terlalu jauh nih. Ya. Infra juga ini mulai jalan. Cuma kan infra ini cuma satu ya drivernya. Kalau kalian lihat infra yang lain itu mulai nggak kenceng-kenceng banget gitu. Infra itu cuma satu tok, cuma Inet dan Inet Win yang jadi penentu. Ya sama lah kalau zaman kayak brand kemarin di infra kan cuma brandnya tok gitu, yang infra yang lain belum gerak. Jadi kalau kalian mau main infra, ya pilihannya cuma satu, ini gak ada pilihan lain. Dan karena satu ini aja, ini udah di atas ISG. Basic material juga sama, ini udah berada di atas gitu ya. Jadi tinggal nyari mana emiten-emiten yang ngasih cuannya gede. Pilihannya di sini kalian bisa lihat ya, yang volatil cukup tinggi itu ada TIMS, ada MDKA, sama ada INKP. Nah, tinggal cari entry momennya aja. Kalian ketika koreksi cari area masuk ya. Ya. Nah, jadi dari overall semua sektor di bulan April itu naik.
Cuma ya paling banyak itu naiknya ya basic gitu ya. Makanya dari kemarin kan gue bahas banyak kan lebih ke emas-emasan gitu ya. Jangan dicoret-coret dong. Nah, lebih ke emas-emasan, terus infra ya, infra ada Inet ya. Terus properti ini udah urutan ketiga. Nah, mudah-mudahan bulan depan propertinya lumayan jalan ya. Kalau properti yang kenceng itu kan ya kalian bisa lihat ya, yang kenceng itu ada CTRA, BSDE, SMRA. Ini big three yang volatilitasnya lebih tinggi. Jadi kalau kalian mau main, better main yang gede-gede ini. Gitu. Pani gua rasa udah nggak terlalu kenceng lah, udah selesai lah saham-saham Konglo. Jangan terlalu jangan terlalu jatuh cinta ke emiten yang sama gitu loh. Ya. Nah ini top 3-nya yang dan ini sebenarnya baru ngebreak ya. Kalau kalian lihat kok ini naiknya udah tinggi, ya wajar karena ISG juga naiknya kan tinggi dan ini mulai rebound dari bottom gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuma yang lain-lain juga masih akan naik gitu. Jadi tinggal cari aja mana momen-momen entry yang tepat terus yang mulai kelihatannya kenceng. Nah, bulan Mei, bulan Mei itu ini kan masih ada 3 hari trading dulu ya. Jadi mungkin ini akan ngetes area resistance lagi nanti ISG di atas ini masih punya power ke atas. Kita lihat apakah nanti habis itu libur kan ada koreksi dulu dikit ya sampai ke area support di sini. Jadi gua nggak ngarepin dia ngebreak di sini nggak koreksi sampai sini karena ini udah termasuk runway gap ya. Ini udah close lebih tinggi daripada candle sebelumnya di sini. Jadi mudah-mudahan IISG ngebut terus ke atas. Sebenarnya sih targetku di area 7.100 di Mei. Cuman ya nggak mau terlalu optimis lah. 6.900 dulu ini udah kalau naik pun udah lumayan enak kok. Gitu. Ya ini kan sekarang 66, berarti kan ke 69 tuh masih bisa naik sekitar 5%. Kalau ke 71 kan berarti sekitar 7 atau 8%. Gitu. Ya mudah-mudahan Mei jadi bulan yang enak lah ya buat kita. Gue kan udah bilang dari jauh-jauh hari kan dari bulan Februari gue udah bilang ini masih akan ada desperate, ada bantingan ISG yang bikin orang tuh kapok keluar dari market, desperate, gak percaya sama market, tapi itu bottom dan April mulai naik dan di Mei semua orang jadi profesor kan dan itu terbukti ya. Jadi dan ketika turun ini pun ya gue kan nggak ada kata sell kan selalu ngajak kalian tuh beli. Gue udah bilang selalu barang-barang tuh murah, nggak akan bisa turun terlalu dalam. Even turun terlalu dalam pun ya bakal naik lagi cepet. Buat kalian yang baru di YouTube itu ada bagian playlist ya. Di sini kalian tuh bisa belajar banyak. Ada video e-learning ya sama Investock. Ini lumayan buat ngebantu kalian kalau kalian tuh masih pemula, masih baru nonton ini nih. Ya, nonton ini nih. Mungkin kalau e-learning itu ada beberapa kayak Unilever, Wi-Fi itu kan perusahaan ya. Tapi ada kayak basic technical, basic fundamental. Nah, itu kalian bisa nonton biar kalian tuh belajar. Karena selalu harus ada dasar atas penentuan mana emiten yang menarik gitu. Makanya kalau kalian lihat apa yang gue bahas itu ya kemungkinan besar itu naik gitu loh. Jarang ada yang drop. Even dia drop pun ujungnya pasti akan naik. Kenapa ya? Karena barangnya ya kita lihat ini murah, cuma kan secara jangka pendek harga saham itu nggak bisa diprediksi ya, gitu. Tapi ya kalau ternyata gue beli dia naik ya gue bersyukur gitu. Cuma kalau beli dia turun, apa yang harus gue lakukan? Ya tetap aja gitu, karena udah sesuai dengan apa yang kita pelajarin kan. Gitu. Pertanyaan langsung ya, kalau nggak ntar kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Cepet juga. Pendapat Chris tentang kebijakan Trump yang nggak pasti, apakah ada pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia dan ISG? Gue dari zaman dulu ya selalu melihat, oke gini, waktu COVID, zaman COVID, nggak tahu kalian ingat apa nggak, gue selalu bilang ada internal dan eksternal faktor ya dalam penentuan harga. Nah, kalian harus bisa membedakan harga saham itu bergerak atas faktor apa? Apakah atas faktor internal perusahaannya atau eksternal perusahaannya? Oke?
Internal perusahaannya maksudnya apa? Internal tuh maksudnya kinerjanya, laporan keuangan, terus manajemennya, lalu operasionalnya, yaitu internal perusahaan. Jadi hanya berbicara pada perusahaan itu toh, gitu. Nah, kalau eksternal itu hal yang di luar perusahaan yang tidak bisa diatur. Contoh COVID, contoh perang dagang, tarif dan lain-lain. Contoh lagi gempa bumi, kebakaran ya. Nah, itu faktor eksternal gitu. Nah, faktor eksternal ini banyak menjadi bias. Kenapa? Karena dia bisa sebenarnya faktor eksternal itu tidak akan langsung tidak akan langsung mempengaruhi harga saham seharusnya. Kenapa? Contoh, kalau kita berbicara pada Trump tarif gitu ya. Iya, jelek kemungkinan beberapa perusahaan mungkin akan berdampak, ekonomi mungkin akan berdampak, tapi tidak one in the moment, cuma sekali itu langsung blek jelek terus gitu. Itu butuh tahapan. Dan ya kalian lihat sendiri, tarif itu baru wacana, belum plek jadi gitu loh. Masih ada negosiasi, masih ada apa. Harusnya itu butuh waktu yang cukup panjang gitu. Jadi, kalau ternyata dia penurunan signifikan dalam jangka waktu yang pendek, ya itu bisa jadi adalah bias yang tadi gue bilang gitu loh. Contoh, yang kedua, mungkin kalau sejak COVID sampai sekarang, itu belum ada isu bom kayak zaman dulu. Waktu tahun 2017, kalau nggak salah ya 2017. Ya, 2017, waktu zaman bom Sarina, itu eh, eksternal faktor yang menyebabkan harga saham di bursa itu habis ada berita bom itu langsung brok turun 2% lebih. Sorry, 4% kalau nggak salah waktu itu. Ya. Nah, tapi ya itu tadi faktor eksternal gitu. Yang dampaknya terhadap perusahaan pun belum tentu ada gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya sesi 2 dari yang minus 4% itu ISG balik langsung jadi positif. Nah, jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau kalian ngomongin kok tarif Trump nanti gimana? Yes, itu pasti akan ada pengaruh terhadap ekonomi, terutama di Indonesia. Tapi nanti harus dikaji dulu pengaruhnya seberapa besar gitu. Terus pasti akan ada cara untuk bagaimana menanggulangi pengaruh itu, ya. Plus juga kalian mesti ingat harga saham saat ini bukan berada pada area pucuk. Kita nggak ngomong BRI sekarang di harga 7.000. Kita nggak ngomong Mandiri sekarang di harga 7.000 gitu. Kita nggak ngomong itu. Kita nggak ngomong BCA di harga 12.000. Nggak, kita nggak di posisi seperti ini gitu loh. Kita di posisi yang mereka ini udah minus 30-40% gitu. Jadi bisa jadi, oke, pengaruh Trump terhadap ekonomi, ya mungkin jelek, tapi mungkin itu sudah terprice in dengan 30-40% yang harga sahamnya udah ngedrop gitu. Kalian mesti mesti tahu itu gitu loh. Karena yang namanya saham itu eh, pasar apa yang kita bilang ya, pasar harapan. Saham tuh pasar harapan. Di mana pasar harapan itu dia akan bergerak dulu sesuai dengan harapan orang-orang. Contoh, kalau orang harapannya perusahaan ini bagus ke depannya, harga sahamnya akan gerak duluan. Baru perusahaannya nanti bagus. Apa yang terjadi? Ya, kalian bisa lihat dari brand, dari WiFi, dari apa. Itu udah kelihatan harga sahamnya naiknya signifikan. Baru diikuti dengan, oh laporan keuangannya bagus, oh project-projectnya ada gitu. Dan itu juga berlaku kalau harapannya ke depan itu jelek gitu. Jadi waktu harga sahamnya kinerjanya lagi bagus-bagusnya, tapi orang menaruh harapan banking ke depan kinerjanya akan jelek. Itu yang menyebabkan harga saham itu turun. Jadi turun ini tuh adalah turun karena harapan, bukan karena fakta yang ada. Di mana ketika fakta nanti muncul dan fakta itu tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan orang-orang, apa yang terjadi dengan harga sahamnya? Ya rebound, gitu. Itulah yang menyebabkan saham itu volatilitasnya cukup tinggi.
Karena dia berbicara dengan tentang harapan. Contoh kita ngomongin Inet sekarang. Inet kalau kalian ngomongin laporan keuangan, bullshit lah, nggak ada apa-apa. EPS mungkin 0 komaan atau 1 rupiah gitu loh. Tapi kenapa Inet bisa naik signifikan sekali dengan PER sekarang kayak udah nggak masuk akal kalau ngomongin PER ya. Soalnya kita mau lihat PER-nya Inet tuh berapa tuh PER-nya Inet. PR-nya Inet sekarang 955. Gila, gorengan kayak apa nih? Barang setan mana nih yang PR-nya bisa sampai 955 gitu loh. Dimana kalau kalian beli berarti kalian harus nunggu 900 tahun untuk kalian balik modal sesuai dengan uang yang kalian beli. Kan nggak masuk akal gitu. Lalu kenapa Inetnya bisa naik? Karena harapan gitu loh. Semua menaruh harapan, oke, kinerja Inet ke depan itu akan bagus. Itulah namanya pasar saham. Ya, jadi kalian harus bisa memilah antara mana yang apa saham itu digerakkan sesuai dengan harapan atau saham itu digerakkan sesuai dengan fakta gitu. Dan apakah harapannya itu fakta yang ada itu sudah include dengan harapannya yang kemarin gitu. Contoh kayak emas. Kenapa emiten emas pada naik semua? Karena harga emasnya bagus. Kenapa harga emas bagus bisa membuat harga saham emas-emas itu naik? Karena harapannya laporan keuangannya lebih bagus gitu. Ya, jadi harapan itu yang bermain di saham. Gitu. Makanya kalian harus bisa jeli ngelihat ini pasar saham ini lagi fokusnya kemana, ngarepnya lagi naik atau ngarepnya lagi turun, persepsi orang itu lagi bagus apa enggak ya. Oh, boleh tolong jelasin spoiler tipis-tipis story Project Inet gimana? Udah coba baca berita tapi masih belum ngerti sepenuhnya. Oke, gue jelasin dikit. Inet ini satu. Oke, Inet itu dia bisa punya bisnisnya banyak. Kemarin mereka cerita dia punya bisnis data center, lalu ada kabel laut, lalu mereka juga lagi ikut lelang frekuensi. Ya. Nah, lelang frekuensi belum dapat hasilnya, belum tahu apakah menang apa enggak, jadi anggaplah ini kita skip. Data center ini udah mulai jalan katanya, cuma angka kemarin mereka nggak spill angkanya, jadi gua nggak bisa ngitung data center. Yang dikasih angkanya adalah kabel laut. Oke? Kabel laut ini akan dibuat dari Singapura, Singapura ke Indonesia, Jakarta ya. Nah, sekarang ini kabel laut yang akan dibikin ini baru. Kabel laut yang lain ada nggak? Ada, tapi usianya udah pada tua-tua semua, gitu. Jadi ya eh, usia itu akan berpengaruh pada kecepatan kinerja, kecepatan internet, kecepatan data yang dikirim, gitu. Nah, ini baru nih, gitu. Nah, existing saat ini untuk orang nyewa kabel, ya kabel itu kan disewa ya. Nah, untuk orang sewa kabel 1 Gbps itu harganya 5 juta. Ini udah murah karena normalnya katanya 7 jutaan. Kita bulatin 5 juta harga murahnya. Nah, Inet dengan kabel yang akan dijalankan ya nanti tanggal 2 di announce itu ada bisa bisa menampung sebanyak 62 kali 2 tera. Artinya apa? Ini ada 124.000 Gbps. Oke? Nah, ini yang terakhir gue dapat. Cuma kemarin waktu di JUC, mereka ngomongnya cuma 20 tera. Kenapa? Gue kemarin nanya, kenapa kemarin ngomongnya cuma 20 tera? Ya, kita nggak usah ngomong gede-gede dulu lah, kita ngomong 20 tera aja gitu loh. Oke, dari 20 tera, ini 10 tera sudah kontrak dengan WiFi. 10 tera lagi, ini yang akan dicari penyewanya gitu. Nah, 10 tera, anggap anggap aja yang nyewa itu 5 tera. 5 tera berarti 5.000 ya, 5.000 GB. Per tera itu 5 juta. Oke, tinggal dikali. Berarti ini ada sekitar berapa nih? 20.
5 miliar. Oke, ini per bulan. Dikali 12. Berarti ada 250, 300 miliar per tahun. Oke. Nah, dari 300 miliar per tahun, kalian bagi dengan lembar saham. Dapat berapa? EPS-nya kalau nggak salah kemarin dapatnya 39. Kalau include dengan waran yang dikonversi jadi induk, itu EPS-nya 31. Ya, kalian tinggal kali. Mau PR-nya berapa kali? PR-nya 10 kali. Ya udah 310. PR-nya 20 kali. Ya udah 620. Dan mungkin nggak ini kejadian? Mungkin. Gitu. Ya, kalian tinggal cek-cek aja nanti. Ya. Nah, pembandingnya adalah di Filipina itu juga ada perusahaan kabel laut gitu ya, dia dilewatin kabel laut, nah itu juga harga sahamnya naiknya gila-gilaan. Sama lah sekarang ya kayak DCI naiknya gila-gilaan, semua yang berbau tentang telekomunikasi, data center, teknologi itu kalau bisnisnya benar jalan ya jadi gitu. Nah ini ya kita nggak usah ngomong 10 tera dari WiFi lah, karena WiFi ini kan subsidiarinya Inet gitu ya. Kabelnya pun disuplai katanya sama WiFi, jadi mereka udah ada kontrak lah dibayar di depan gitu, makanya kontrak 10 teranya untuk WiFi gitu. Nah ini bakal di-announce nanti tanggal 2 ya. Nah once ini di-announce udah jalan semua, projectnya udah oke gitu ya, ya kalian tinggal tadi pasar harapannya tadi yang berjalan. Izin tanya kok, kalau mengenai inflow dari mau dari asing atau lokal bisa dijelasin apakah ada bedanya? Tadi siang kayak sempat disebut Telegram, mungkin bisa dijelaskan. Ya, inflow itu kan nggak ada masalah kan. Inflow itu kan ya gini, eh saham nih, saham itu kan dibeli ya. Ada domestik, ada foreign. Domestik memang kebanyakan kalau kelihatan ya retail ya, retail itu kan kebanyakan pasti domestik. Foreign biasanya institusi besar gitu ya kayak JP Morgan gitu ya, JP Morgan, reksadana gede lah ya, BlackRock dan lain-lain. Tapi apakah di Indonesia tidak punya power untuk membeli saham sebanyak itu? Enggak, kita punya BPJS, kita punya Dapen, ya kita punya fund-fund yang lain gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah kita hanya harus mengharapkan foreign untuk bisa naik? Ya enggak juga gitu. Justru foreign itu dipakai untuk bagaimana ketika sahamnya naik bisa dijual ke foreign. Itu kan yang akan dilakukan sama PP kemarin-kemarin gitu. Mau dijual ke MSCI, mau dijual ke FTSE. Bagaimana ya? Mereka naikin harga sahamnya, nanti ketika masuk indeksnya institusi-institusi foreign ini masuk ya mereka bisa sell di situ gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah kalau nggak ada foreign kita nggak bisa naik? Enggak gitu loh. Dan ini sudah terjadi. Gue di market dari tahun 2012 ya udah ngeliat 2015 waktu Antam di harga 800 diturunin ke 300 itu asing sell terus. Bahkan waktu di 300 gue lupa JP Morgan apa Morgan Stanley itu pada bikin research sell Antam target price 150. Tapi habis itu di 300 dimakan sama satu orang investor gede ya i- lokal dikerek sampai ke 1.200 waktu zaman itu. Gitu. Nah, itu yang untung siapa? Retail. Waktu di atas baru mulai muncul research di 900 Antam buy sama asingnya. Ya itulah saatnya jualan gitu. Dan itu banyak kejadian kayak gitu. Gitu. Ya contoh lah kayak MSCI. Jangankan perusahaan-perusahaan yang bagus, even kayak apa ya, MYRX yang sekarang mati udah mau bangkrut, gitu. Terus POSA, terus apa tuh, pokoknya grup-grupnya mereka lah ya, itu juga masuk kok ke indeks MSCI, makan juga gitu ya. Jadi nggak selamanya foreign itu bisa diandelin gitu. Ya, memang ketika nanti naik foreign yang masuk ya ada power bagus gitu. Tapi kan kalau kalian bisa dapetin dari bawah, why not?
Kongres sempat mention LKBBKP udah mulai bagus, tapi EPS kok masih minus. Minus itu di tahun 2024, di Q1-nya positif. Gue kemarin udah baca, cuma gue lupa di mana. Tapi kalau kalian baca keterbukaan informasi, ya di Q4 kemarin BBKP itu udah kelihatan kok. Mereka keterbukaan informasi, kredit bunganya itu pada naik. Bunga bahkan naik sampai 49%. Ya, kasanya bagus, terus NPL-nya turun, bagus semua itu eh, hasilnya gitu. Dan Q1 kemarin gue baca positif. Kuasi reorganisasi bumi itu maksudnya gimana? Oke, bumi itu, bumi dulu tuh punya Bakri. Nah, waktu zaman itu bumi itu bleeding parah, ya. Jadi tiap tahun tuh dia rugi terus, gitu. Nah, ketika perusahaan itu rugi, tercatat kemana? Ke equity. Jadi anggaplah perusahaan nih dia punya modal satu miliar. Nah, kalau perusahaan itu satu tahun ini rugi 100 juta, berarti modalnya turun jadi 900 juta. Terus dia rugi lagi nih 200 juta, berarti modalnya turun lagi jadi 700 juta. Nah, ini yang berlaku terjadi sama bumi. Jadi dia udah rugi bertahun-tahun waktu itu, sampai-sampai modalnya atau equity-nya itu minus. Nah, perusahaan yang ekuitasnya minus itu tidak bagi dividen. Kenapa? Ya gimana mau bagi dividen? Modal lu aja minus kok, gitu. Kan harusnya lu nutup dulu modal, gitu. Ya. Nah, itu kalau perusahaan itu normal. Masalahnya adalah Bumi sekarang sudah dibeli oleh Salim. Salim sudah jadi pemilik Bumi yang baru. Nah, gue pemilik baru nih, masa iya gue mau ngambil dividen nggak boleh karena apa kesalahan lalu gitu. Ya udah, gue minta persetujuan OJK. Boleh dong, equity-nya gue start, gue riset dari nol. Kan gue pembeli baru, kan ownernya udah baru. Gue setor, gue bayar untuk gue akuisisi perusahaan ini, gitu. Kalau perusahaannya untung gue nggak bisa tarik dividen, berarti gue rugi dong, gitu. Nggak adil dong, karena gue udah beli perusahaan ini dan hutang-hutangnya semua udah bersih, gitu loh. Ya, makanya dimintalah kuasi reorganisasi supaya ekuitasnya jadi nol. Nah, ketika ekuitas jadi nol, artinya apa? Oke, berarti kalau perusahaan itu untung, dia udah bisa bagi dividen dong. Nah, itulah tujuan kuasi reorganisasi. Kok selalu dengar setiap tahun bulan Mei itu ISG selalu turun, di tahun ini beda ya kok. Gini, lucunya adalah kan orang selalu ada slogannya sell in May and go away. Kayak bulan ini nggak ada loh. Kayak bulan ini gua nggak dengar slogan ini loh. Ya. Lucunya adalah ini tidak hanya terjadi di tahun ini. Ini terjadi di setiap tahun sebelum-sebelumnya. Dari zaman gue masuk di market, selalu ada orang bilang sell in May and go away. Gitu. Tapi masalahnya, kalau kalian lihat statistik, gue buka Stockbit deh, ada statistik di sini. Nah, kita lihat di Stockbit. Oke, di sini ada mana ada seasonality. Gue buka composite. Ada nggak? Nggak ada. DISG. Oh, ada. Nah, kalau gue tarik 15 tahun ke belakang, kalian bisa lihat Mei. Ya Mei itu memang turun gitu. Memang nih, secara statistik yang naik cuma 6 kali dari 14 tahun. Yang turun tuh 8 kali. So, statistiknya cuma 43% hijaunya. Tapi Mei itu turunnya nggak dalam-dalam banget, cuma 1%, 0, yang dalam tuh tahun 2012 tok. 8%. Sisanya naik 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 cuma turun 0,3%, 0,1%, 4, 3 gitu loh. Jadi kalau kita tarik sebenarnya itu nggak terlalu berarti dibandingkan dengan November. November gue lebih serem. 6, 3, 5, 5. Tuh, November tuh lebih parah, cuma 29% naiknya. Ya, sama September nih. Cuma November yang paling gue takut tuh November gitu. November tuh paling sadis turunnya. Mei itu nggak ada masalah sama sekali sebenarnya.
Dan gue heran kenapa orang pada takut ngelihat bulan Mei gitu. Nah tahun ini ya apalagi gue sih masih bahagia banget ngelihat porto-porto yang ada. Oh, basic material, apakah akan terpengaruh signifikan kalau kebijakan tarif dari Amerika semakin naik? Jika iya, kira-kira yang paling terdampak basic material yang mana? Oke, gua rasa yang namanya tambang, mining, itu nggak bakalan terlalu ngaruh. Karena itu depend kebutuhan. Jadi, even tarifnya naik, orang akan bayar lebih mahal. Karena kalau nggak, mereka nggak dapat supply listrik, nggak dapat supply pemanas yang baik gitu. Yang jadi masalah adalah kalau ekonominya memburuk, pemakaian listriknya turun. Gitu. Jadi ada step selanjutnya dari tarif itu. Karena ya sekarang gua rasa even ya mereka pasti akan naik harga untuk di situ gitu loh. Dan gini lah, Trump kasih tarif ke negara-negara tertentu gitu ya. Eh, kita ngomongin contoh batu bara. Batu bara itu produsernya ada China, Indonesia, Australia. Oke, Trump kasih tarif ke China tinggi. Ya udah, eh, China biasa kirim ke Amerika untuk batu bara gitu ya. Oke, sekarang China nggak mau kirim lagi Amerika ke batu bara. Amerika butuh batu bara nggak? Butuh. Dia akan cari kemana? Ya udah, ke negara yang dikasih tarif paling kecil. Kemana? Australia, cuma 10%. Nah, Australia kirim nih ke Amerika, ya. Tapi Australia ini yang biasanya supply ke Jepang, supply ke India, supply ke Korea, akhirnya supply lebih banyak ke Amerika karena Amerika butuh lebih banyak, gitu. Artinya Jepang, Korea, India dan lain-lain itu mereka kekurangan supply batu bara, akhirnya ngambil kemana? Ngambil ke China, ngambil ke Indonesia. Jadi distribusinya akan tetap, gitu. Ya, tapi mungkin ada pergeseran ngambilnya. Nah, itu doang gitu loh. Jadi kalau kalian tanya kok pengaruhnya gimana, sebenarnya tarif itu nanti ngaruhnya tuh kompleks banget sebenarnya, nggak sesederhana yang kalian pikirkan gitu loh. Makanya untuk memulai dikasih tarif itu dari kemarin di ditahan-tahan gitu loh, karena ya nggak itu once di announce gitu ya, itu Amerika bisa jadi mati sekalian karena semua orang pindah gitu ya, atau ya itu jadi titik balik mereka gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau diperhatikan itu kalau jalan gitu ya, malah ujung-ujungnya mereduce mereduce apa cost-cost yang ada gitu. Ya nantilah itu khusus lah ya, itu terlalu kompleks kalau kalian pelajarin. Tarif itu yang kalian baca di sosial media influencer-influencer. Mereka tuh cuma, oh satu influencer ngomong ini, satu copas, yang lain lihat influencer ini copas, oh sama nih, dicopas semuanya. Jadi apa yang kalian baca itu semua sama semua, gitu. Gak ada sudut pandang yang lain. Makanya gue males ngebaca tarif-tarif yang mereka tulis gitu loh. Mending kalian mikir sendiri, eh, efeknya kemana, gitu loh. Nah, kenapa kenapa seribet itu? Kenapa China nggak takut? Kenapa China ya udah lu mau kasih tarif, gua kasih aja gede, gua nggak mau kirim lagi ke lu. Kenapa? Karena sebenarnya itu bisa disubstitusi. Tinggal mau apa nggak mau. Memang ada rasa nggak enak, ada perubahan-perubahan, tapi pasti semua orang akan cari cara gimana cara mereka cost-nya direndahin, gitu. Memang secara short term mungkin akan jelek ya. Kalau kalian ngomong jelek ya ekonomi udah jelek gitu loh. ISG udah drop dari kemarin-kemarin gitu. Bukan sekarang di titik tertinggi. Gue nggak takut sama sekali dengan masalah itu, ya. Tetap pasti akan ada nanti emiten-emiten yang bagus. Dia contoh kayak gini. Anggaplah ekonomi Indonesia tuh jelek. Basic material, mining, mereka dibayar pakai dolar. So ISG jelek, ekonomi jelek, rupiah melemah, mereka cuan karena pembayarannya pakai dolar. Sekarang dolar naiknya signifikan ya, mereka dapat spread dari selisih kurs aja tuh udah lumayan banget. Itu.
Jadi ada terlalu banyak faktor-faktor yang bisa kalian perhatikan untuk di situ, dan itu nggak semudah itu yang oh lu lihat ada tarif jelek nih, nggak semua begitu ya. Pasti akan ada jalan keluar. Itu nantilah kita pikirin, pasti ada dapat gini loh. Semua hal kebijakan penentuan dari eh, apa regulator itu kalau kalian pikirin pasti akan ada celahnya. Contoh, waktu zaman FCA mulai semua orang ngamuk-ngamuk. Gua cuan enak sampai muntah-muntah gara-gara FCA. Waktu eh apa broker Sumeri ditutup, orang semua ngamuk-ngamuk. Mereka pikir jadi nggak bisa cuan, jadi nggak bisa trading. Buktinya ISG naik all time high gitu. Jadi ada terlalu banyak hal-hal yang di luar itu mikirnya jelek, tapi ternyata itu nggak sejelek itu, ya. Makanya jangan terlalu takut lah, tenang. Tanggal 2 penentuan Inet ya, Chris. Nggak penentuan lah, gue yakin itu jalan kok. Udah itu kan tanggal 2 itu kan udah kebijakan internal. Mereka akan announce ada apa, ya itu udah nggak mungkin ke cancel kan gitu. Nah, tinggal tunggu aja. Dan antara kira-kira ada masuk ke saham atau enggak. Kalau yang gue dengar dari di rootnya, enggak, mereka enggak masuk ke saham gitu. Cuma mereka ya, kita baca terakhir kan mau jadi liquidity provider, ya silahkan. Gitu. Bagaimana kok dengan Doh? Kenapa Inet naik, Doh selalu ikutan? Ya karena satu grup kan. Sama kayak kenapa brand naik, cuan naik, eh, apa naik lagi? PTRO naik gitu loh. TPIA naik. Gitu. Ya karena satu satu temen gitu loh. Kenapa MNCN naik, Becak naik, eh, BMTR naik gitu ya, sama kurang lebih begitu korelasinya. Kuasi reorganisasi itu equity-nya riset lawan apa di aset. Soalnya kan aset sebenarnya liability equity. Kalau equity jadi minus, jadi nol, berarti kan ada perubahan. Ya tinggal lihat aja nanti perubahannya di mana gitu loh. Gue juga bukan anak akuntansi yang benar-benar 100% ngerti banget, tapi kuasi reorganisasi itu tujuannya seperti itu. BPJS katanya udah masuk saham sekarang ini, dan antara kalau mau masuk bulan Mei bisa nggak ada sell on Mei? Ya tadi dan antara kan nggak masuk, mereka cuma jadi liquidity provider. Mereka cuma invest di sektor realnya katanya. Sektor apa yang bakal reversal selain prop? Ya tadi semua sektor itu bakal naik. Cuma tiga terbaik itu kan sektor ada tiga ya. Ada infra, basic, properti. Energi pun masih lebih baik sebenarnya. Ini energi masih lebih baik. Jadi ya main di empat ini aja nih. Kalau infra kan sebenarnya cuma Ineto. Jadi ya sebenarnya tiga sektor. Energi, properti, sama basic material. Ini masih cukup menarik. Gitu. Basic material ya, ini INKP masih murah meriah nih, 5.200 nih. Gitu. Sebelum kemarin masalah-masalah nih 7.000 nih normalnya nih. INKP nggak ada orang yang nyari nih INKP nih. Ini Inco, cuma Inco aja udah naik lumayan. Ya Inco mestinya area 2.800 3.000 gitu. Oke ya, sekian live apa MMU kita kali ini. Semoga bulan depan jadi bulan yang baik. Nggak apa-apa lah banyak profesor, yang penting gua cuan. Cuma enak aja paling baca baca story-story. Ya, thank you semuanya. Ingat, kalian cuan gede, jangan sembarangan nanti ikut orang. Jangan ngerasa, oh gampang banget ya cari cuan, yang nggak seru lah, cuma ikut tabel. Cobalah nanti yang aneh-aneh dikit. Hati-hati. Hati-hati. COVID kemarin terjadi seperti itu. Ikut stock school, cuannya gampang, mulai belajar sana sini, mulai mau ikut bandar sana sini, akhirnya mulai rugi dan nggak pernah bisa balik cuan lagi. Akhirnya hilang di market. Bye bye. Gitu. Ya, thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di bulan depan dan semoga cuan.